peserta webinar yang saya hormati. Pada sesi kedua ini, saya Ayodia Pitaloka Pasaribu akan bertindak sebagai moderator. Akan ada 3 pembicara dan ketiganya adalah serikandi-serikandi pejuang malaria di Indonesia yang sudah sama-sama sangat kita kenal. Pembicara pertama adalah Profesor Dr. Inge Sutanto MPhil. Beliau adalah Ketua Komite Ahli Malaria Nasional dengan materi diagnosis malaria di era pandemik COVID-19 dan akan diikuti oleh materi protokol pengobatan malaria di era pandemik COVID-19 oleh Dr. Erni Juwita Nelwan, SPPD KPTI, FACP Finasim PhD. Dan pembicara ketiga adalah Dr. Gianrini Puspoprojo, SPA MSc PhD, dengan materi protokol pengobatan malaria pada anak di era pandemik COVID-19. Saya persilahkan untuk tiap pemateri 15 menit maksimal untuk materinya. Kepada Prof. Inge sebagai pembicara pertama, saya persilahkan. Prof. Inge, silahkan Prof. Mungkin videonya juga bisa di-on kan? PhD akan memberikan materi dengan judul Protokol Pengobatan Malaria di Era Pandemi COVID-19. Saya persilahkan. Dr. Erni bisa duluan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loli, apakah Dr. Ayodia bisa mendengar? Iya, bisa. Silahkan dilanjut saja. Baik, terima kasih. Mohon materi Dr. Erni dibantu. Baik, jadi dalam kesempatan ini saya mewakili teman-teman dari Pokja Diagnosis dan Terapi yang dalam hal ini diketuai oleh Prof. Inge akan membahas atau memaparkan mungkin lebih praktis mengenai bagaimana kita pada saat pandemi COVID-19 ini melakukan pendekatan terutama dalam masalah pengobatan malaria. Selanjutnya, ya, jadi tadi sudah sama-sama kita dengarkan yang disampaikan oleh Prof. Chandra Yoga bahwa memang COVID ini menjadi masalah di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Dalam slide ini saya perlihatkan bahwa kita ada sharing daerah paparan untuk malaria di sebelah kiri, itu diambil dari PNPK yang sudah terbit untuk malaria. Dan yang di sebelah kanan adalah data kemarin, di mana saja temuan-temuan kasus COVID itu
bisa kita dapatkan. Saya sendiri terus terang karena bekerja di Jakarta dan lebih banyak berinteraksi dengan kasus-kasus malaria yang datang dari daerah endemis, sampai dengan saat ini COVID-19 yang mengalami koinfeksi dengan infeksi malaria belum saya dapatkan. Tapi kalau yang dengan demam berdarah, confirm dengan NS1 dan serologinya memang betul didapatkan adanya sharing kedua infeksi ini, yaitu demam berdarah dan COVID yang terjadi secara bersamaan. Mungkin nanti teman-teman dari Papua, Dr. Jendrini bisa lebih banyak mengelaborasi mengenai adanya potensi koinfeksi ini. Nah, kenapa ini juga menjadi penting untuk diagnosis? Karena sebagaimana yang sudah disampaikan oleh WHO, boleh lanjut slide-nya, bahwa kita jangan sampai mengalami kemunduran atau dalam hal ini boleh dikatakan melupakan bahwa walaupun ada COVID-19 terjadi pada saat sekarang, akan tetapi masih banyak masalah-masalah kesehatan lain yang tentunya jangan sampai menjadi terlalaikan karena semua hanya terfokus pada COVID-19. Hal ini menjadi penting dan harus menjadi perhatian yang sangat besar karena gejalanya itu yang tadi sudah disampaikan antara malaria dan COVID-19 bisa jadi itu akan memperlihatkan gambaran gejala yang sama. Selanjutnya, nah ini datanya sudah cukup lama tapi tetap bisa kita jadikan pembelajaran dari Lancet bahwa demam merupakan demam saja tanpa disertai gejala batuk dan gejala yang lain itu merupakan salah satu gejala yang membuat pasien datang mencari pengobatan untuk COVID-19 di kasus-kasus awal yang terjadi di Wuhan. Dan saya rasa di Indonesia pun kondisi yang sama juga kita dapatkan. Jadi pasien bisa datang dengan keluhan demam, kemudian dalam evaluasi klinis, anamnesis, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang lain seperti radiologi misalnya, kemudian didapatkan bahwa pasien ini ternyata dicurigai adalah seorang pasien dengan kemungkinan paparan COVID-19. Nah, karena demam ini merupakan gejala yang penting pada infeksi COVID-19 dan demam atau riwayat demam juga merupakan gejala yang sangat signifikan kita dapatkan pada pasien dengan malaria. Untuk itulah kenapa kemudian ada sedikit penekanan dalam upaya penegakan diagnosis untuk pasien-pasien COVID-19 terutama di daerah endemis malaria atau pasien-pasien COVID-19 yang ada di luar daerah endemis malaria tapi ada riwayat perjalanan untuk kemudian tidak melupakan atau secara proaktif melakukan penegakan diagnosis untuk malarianya. Slide. Ya, jadi ini saya ambil dari PNPK, mungkin bisa lebih diangkat slide-nya ya. Jadi kita sudah punya sebenarnya standar bagaimana penegakan diagnosis untuk malaria. Situ jelas terlihat bahwa adanya riwayat perjalanan merupakan salah satu pintu masuk untuk kita mendiagnosis malaria di daerah Indonesia yang bukan merupakan daerah endemis malaria. Akan tetapi mungkin ini sekarang agak sedikit ya tidak akan banyak kita temui karena sudah banyak dilakukan lockdown di banyak tempat sehingga tidak dengan serta-merta mudah seseorang melakukan satu perjalanan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Akan tetapi jangan dilupakan juga bahwa orang-orang yang pernah kena malaria masih mungkin mengalami episode relapse, jadi mungkin tidak pada saat-saat ini berpergian ke daerah malarianya, tapi pernah di waktu yang sebelumnya, sehingga tetap rasanya untuk anamnesis pada daerah non endemis malaria untuk menanyakan apakah pernah sakit malaria atau sebelumnya pernah mendapat pengobatan malaria, walaupun tidak ada perjalanan pada waktu dekat, merupakan salah satu hal yang menjadi penting untuk selalu ditanyakan pada pasien. Nah, hal ini sedikit berbeda tentunya dengan
beberapa provinsi di kita yang masih tinggi kejadian angka malarianya, bahwa di sana apabila datang dengan demam atau ada riwayat demam, maka kecurigaan malaria ini menjadi prioritas atau menjadi wajib. Sehingga kemudian pasien-pasien ini tentu seperti kita ketahui bahwa pengobatan malaria tidak boleh bersifat empirik, akan tetapi harus bersifat definitif. Nanti Prof. Inge di waktu yang berikutnya akan memaparkan bagaimana diagnostiknya, sehingga tetap penegakan diagnosis melalui pemeriksaan RDT untuk dapat segera memulai pengobatan yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mikroskopis harus dilakukan terlebih dahulu dan tidak serta-merta memberikan obat malaria pada kecurigaan kasus klinis malaria. Jadi pedoman ini tentunya tetap harus kita pegang, bahwa walaupun ada era pandemi COVID-19, bukan berarti kemudian apabila kita mendapatkan kecurigaan kasus malaria, maka kita akan serta-merta memulai memberikan obat malaria yang selanjutnya akan dipaparkan karena ada sedikit perubahan yang diajukan oleh Pokja Malaria Diagnosis dan Terapi dikarenakan adanya penggunaan obat kloroquine untuk COVID-19 pada saat ini di berbagai layanan kesehatan termasuk di Indonesia. Nah, ini kita lihat. Sekarang kita masuk ke standar pengobatan. Tentu saya rasa perlu memaparkan ini. Mungkin ada beberapa dari teman-teman sejawat di sini yang mungkin kurang familiar, tapi ini diambil dari PNPK yang baru saja terbit, bahwa untuk Indonesia tentu pertama-tama kita sudah sama-sama pahami bahwa kita tidak lagi menggunakan kloroquine sebagai obat anti malaria. Walaupun memang betul kloroquine masih digunakan di tempat lain atau di negara lain sebagai obat anti malaria. Tapi program kita menggunakan OAM, obat anti malaria yang bentuknya oral, dan ini diberikan pada pasien dengan malaria yang positif, baik melalui RDT ataupun secara mikroskopis. Obat ini diberikan untuk malaria tanpa komplikasi selama 3 hari dengan dosis yang nanti bisa kita sama-sama lihat di tabel. Dan pengobatan malaria bersifat radikal, artinya tidak hanya dengan pemberian ACT ini saja, akan tetapi tentu harus dikombinasi dengan primaquine yang tadi juga sudah disampaikan bahwa primaquine bukan secara langsung untuk mengobati malaria pada saat itu, tetapi lebih untuk pada falciparum mencegah kemungkinan risiko transmisi dan pada Vivax untuk mencegah kemungkinan terjadinya relapse. Dan pada saat kita sudah anggap ini adalah malaria berat, maka yang kita berikan tentunya adalah obat secara intravena, yaitu artesunat, intravena atau intrameter, yang pada rekomendasi standar, semua obat intravena harus selalu dilanjutkan dengan pemberian obat oral selama 3 hari untuk memastikan bahwa semua parasit bisa benar-benar dieradikasi secara tuntas, karena kita tahu bahwa obat artesunat atau dalam hal ini dihidroartemisinin, kelasnya itu sama, itu kerjanya sangat-sangat singkat, sehingga dengan kerja obat yang singkat ini apabila pemberian obat intravena tidak dilanjutkan dengan pemberian obat oral, maka ada kemungkinan eradikasi parasit tidak terjadi secara tuntas. Itu adalah standar pengobatan malaria yang sudah sama-sama kita tahu, yang bisa diakses di buku PNPK malaria yang baru saja diterbitkan di awal tahun ini. Slide. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita masuk dari masalah COVID-19, karena sepertinya ada kecurigaan sekarang di banyak tempat, di banyak layanan kesehatan, apabila bukan kasus-kasus yang emergensi, sepertinya masyarakat juga sudah mulai membatasi datang ke rumah sakit. Akan tetapi tentu ada kondisinya di mana demam tinggi yang tidak turun terus-menerus, atau datang dengan keluhan sesak, atau datang dengan keluhan tidak sadar atau kejang,
tentunya hal ini tidak mungkin seorang itu tidak mengakses pelayanan kesehatan. Nah, kita harus melihatnya di dua kondisi. Yang pertama, pada setting di mana malaria itu kasusnya cukup banyak atau endemisitasnya itu tinggi, semua pasien yang datang dengan kecurigaan COVID-19, misalnya datangnya dengan keluhan demam, maka disarankan atau direkomendasikan melalui Pokja ini untuk selalu memikirkan juga adanya infeksi malaria pada pasien-pasien ini. Karena sangat sulit sekali untuk membedakan, terutama di fase akut, apakah ini hanya malaria atau ini bukan malaria, hanya COVID-19 saja, atau ini kondisi yang lain. Kita sama-sama tahu bahwa untuk di Indonesia sendiri konfirmasi adanya infeksi COVID-19 harus dilakukan melalui pemeriksaan swab, yang pemeriksaan swab ini membutuhkan waktu beberapa hari sampai akhirnya bisa terkonfirmasi. Sehingga tidak mungkin di awal menyatakan ini COVID-19 saja atau COVID-19 dengan malaria. Akan tetapi kita sadari bahwa malaria perjalanan penyakitnya bisa lebih cepat, bisa lebih mudah mengalami progresivitas, terutama apabila disebabkan oleh Plasmodium falciparum, sehingga keterlambatan penegakan diagnosis di awal karena kecurigaan mungkin lebih berat saat ini ke COVID-19 tentu akan berdampak pada tingginya angka kesakitan yang bisa berakibat fatal pada pasien tersebut. Sehingga pada kondisi dengan pandemi COVID-19 seperti ini, infeksi malaria di daerah endemis itu harus selalu dilakukan penegakan diagnosis. Jadi dilakukan semacam, ya boleh dikatakan pemeriksaan rutin atau screening. Dan pemeriksaannya bisa dilakukan dengan menggunakan RDT atau menggunakan tetes hapus malaria atau mikroskopis. Jadi sekali lagi bahwa kita wajib pada kondisi seperti ini, terutama di daerah yang endemis tinggi, atau pada pasien-pasien yang pernah ada riwayat malaria atau ada riwayat perjalanan ke daerah endemis malaria, untuk memastikan bahwa pada saat itu, pada saat pasien mengakses layanan kesehatan dan bertemu dengan dokter pada saat itu, kasus ini adalah bukan kasus malaria. Hal ini memang tentu akan berdampak pada logistik dan lain sebagainya. Tapi tentu ini akan, saya rasa nanti dalam diskusi bisa kita pelajari bagaimana mengantisipasi hal ini. Akan tetapi keterlambatan diagnosis tentu akan dibayar dengan sangat mahal apabila kita hanya fokus pada COVID-19 itu sendiri dan tidak berupaya secara aktif mencari ini ada tidaknya koinfeksi terhadap malaria. Slide. Ya, jadi bisa dilihat di sini di sebelah kiri itu adalah alur penegakan diagnosis pada masa sebelum COVID. Jadi kita lihat bahwa pasien datang dengan kecurigaan demam, kemudian kemudian kita pastikan ini malaria atau bukan dengan pemeriksaan RDT atau pemeriksaan mikroskopis. RDT tentu sekali lagi harus selalu diikuti dengan pemeriksaan mikroskopis karena kita harus pastikan berapa berat parasitnya di situ, kemudian ini koinfeksi atau hanya satu infeksi, sehingga semua pemeriksaan RDT sekali lagi harus selalu diikuti oleh pemeriksaan mikroskopis, dan bila RDT-nya sudah positif, maka bisa kemudian sesegera mungkin untuk memberikan tata laksana malaria. Nah, memang betul pada prakteknya di masa era non-pandemi kita tahu bahwa kadang klinis kita sudah sangat curiga malaria, akan tetapi ternyata upaya penegakan diagnosis tidak serta-merta selalu memberikan hasil yang positif di awal, kita bisa ulang pemeriksaan ini antara 6 sampai 12 jam, terutama RDT apabila memang belum positif. Tapi nanti kita bisa dengarkan juga paparan Prof. Inge karena hal ini bisa saja terjadi. Jadi kesulitannya memang tentu kita tahu kalau ini ada kecurigaan karena COVID, apakah hasil satu kali yang negatif ini akan serta-merta membuat kita puas menyatakan bahwa ini bukan malaria? Tentu
ini harus kita lihat lagi ya, dalam artian pasien harus tentu dimonitor klinisnya day by day, karena berdasarkan pengalaman klinis saya juga belum terlalu banyak dengan COVID, biasanya pasien malaria itu kalau kita melakukan delay atau keterlambatan dalam penegakan diagnosis pasti, dalam hitungan waktu yang cukup cepat, pasien bisa kemudian mengalami kondisi perburukan yang signifikan. Dan dari beberapa kasus COVID-19 yang kami tangani di Jakarta, jarang sekali yang mengalami anemia yang sampai dengan Hb turun cukup signifikan, dan ini bisa sedikit banyak membedakan apabila pasien ini ada koinfeksi dengan malaria, karena kita tahu pada malaria bisa terjadi hemolisis atau penurunan kadar hemoglobin. Nah, di sisi kanan kita lihat strategi untuk penegakan diagnosis malaria pada saat pandemi COVID-19. Jadi, apabila ada pasien datang ke layanan kesehatan sebagai orang tanpa gejala, mungkin karena adanya riwayat paparan dengan keluarganya yang sudah positif, sehingga kemudian orang yang tanpa gejala ini harus lakukan pemeriksaan, atau memang PDP karena belum confirm tapi datang dengan kondisi klinis apapun. Misalnya pasien ini datang dengan keluhan demam atau mungkin sesak nafas atau mungkin batuk, maka ini kita bisa lihat anamnesis tambahan yang perlu untuk kita lakukan atau tanyakan kepada pasien adalah tadi yang pertama, ini pernah atau tidak terkena malaria sebelumnya. Apakah ada riwayat terkena malaria sebelumnya? Kemudian riwayat paparan atau pajanan ke daerah endemis malaria, atau mungkin tinggal di daerah endemis malaria. Jadi ini adalah anamnesis tambahan yang perlu untuk dilakukan untuk kemudian meningkatkan kecurigaan terhadap risiko malaria sebagai koinfeksi pada pasien. Apabila memang bisa dipastikan bahwa semuanya dijawab tidak, ini khusus untuk di daerah non-endemis tentunya, karena kalau di daerah endemis saya rasa tadi slide sebelumnya sudah cukup jelas bahwa dilakukan testing secara proaktif. Jadi semacam ya kalau screening biasanya pada orang sehat ya, tapi ini proaktif diagnosis. Jadi pemeriksaan harus dilakukan secara rutin. Apabila berada di daerah non-endemis, maka alur yang saat ini sedang sama-sama kita lihat di sisi sebelah kanan itu bisa diikuti. Yaitu apabila ada jawaban iya, salah satu dari 3 pertanyaan tersebut, maka kemudian dilakukan pemeriksaan malaria baik secara mikroskopis maupun secara RDT, sementara tata laksana COVID-19-nya ini kemudian bisa mengikut pada panduan yang sudah sama-sama diketahui di layanan kesehatan tersebut. Karena kita tahu saat ini belum ada yang resmi atau dikeluarkan secara jelas, tapi ada beberapa panduan atau protokol yang dikeluarkan untuk supaya layanan kesehatan bisa memberikan tata laksana secara berbasis data gitu atau rekomendasi yang baik. Nah, di bagian bawah dari slide bisa dilihat untuk daerah endemis malaria, sekali lagi semua pasien dilakukan screening pemeriksaan malaria dengan di sini dibilangnya tanpa melihat gejalanya. Ini kenapa ini penting? Karena tadi bisa saja datangnya itu bukan karena demam, tapi karena gejala-gejala yang lain. Tapi sebenarnya ada koinfeksi malaria yang apabila kita tidak lakukan screening maka atau pemeriksaan, maka takutnya pasien terlanjur jatuh atau mengalami progresivitas dari malarianya menjadi lebih berat sehingga kemudian menjadi fatal. Slide. Ya, jadi ini kita lihat bahwa setelah penegakan diagnosis malaria, kita tentukan RDT positif atau negatif, tetap alurnya itu sama. Kita harus pastikan ini malaria berat atau tidak. Kenapa begitu? Ini di luar era pandemi COVID-19 ya. Kenapa begitu? Karena akan membedakan pilihan obat yang akan diberikan. Apabila malaria tanpa komplikasi, kita berikan obat oral. Namun apabila ini adalah malaria berat, yang bisa kita lihat dari klinisnya, seperti penurunan kesadaran, atau pasien mengalami sesak nafas, atau pasien mengalami kuning, ya,
cerik atau kuning, tidak ada lagi produksi urin, adanya kejang, maka secara klinis bisa kita katakan ini adalah kondisi malaria berat. Akan tetapi tadi dengan adanya koinfeksi COVID-19 dengan berbagai macam variasi gejala yang masih mungkin muncul dan laporan-laporan kasus mengenai keterlibatan sentral pada COVID, keterlibatan berbagai macam organ lain masih terus dilaporkan, maka mungkin algoritma ini pada saat sekarang tidak bisa lagi kita benar-benar ikuti. Ini juga nanti akan terkait dengan pilihan terapinya. Tadi sudah disampaikan bahwa akibat adanya penggunaan kloroquine untuk obat COVID-19, di mana kloroquine ini juga mirip cara kerjanya dengan salah satu obat malaria oral yang kita gunakan, yaitu piperaquine. Maka apabila kedua obat ini digunakan secara bersamaan, maka berpotensi menimbulkan efek samping akibat adanya inisiasi atau peningkatan dari kadar obat itu di dalam darah, sehingga bisa menimbulkan target organ ke arah jantung yang itu berupa aritmia. Slide. Ya, baik. Jadi sepertinya tabel ini yang sudah sama-sama kita kenal untuk pasien dewasa, itu juga di bawah ada bagan untuk pasien anak yang berat badannya di baris yang kedua itu, dan untuk ibu hamil di bawah. Jadi ini kalau kita ikutin tabelnya di sebelah kiri atas itu untuk falciparum, kemudian di sebelah kanan tabel ini adalah untuk infeksi vivax, Plasmodium vivax, yang di bawah adalah untuk infeksi campuran, dan yang di kanan bawah itu untuk ibu hamil. Maka pengobatan dengan menggunakan teknik ini atau menggunakan obat-obatan ini pada saat malaria dengan COVID-19 tidak lagi kita gunakan dulu pada saat ini. Slide. Nah, itu satu hal. Jadi hati-hati dalam menggunakan obat oral malaria pada pasien malaria dengan COVID-19. Kenapa demikian? Karena kita mungkin ada beberapa dari kita yang sudah mengenal ini. Ini memang protokolnya dikeluarkan oleh organisasi profesi. Tapi kita lihat bahwa dalam protokol ini salah satu rekomendasinya di sebelah kanan itu kita bisa lihat bahwa rekomendasi yang disarankan untuk pasien dengan COVID-19 yang dengan kalau tanpa gejala biasanya tidak ada rekomendasi pengobatannya, tapi apabila pasien COVID-19 ini memiliki, mungkin slide berikutnya ya, mohon maaf, bisa dilanjut ya. Apabila memiliki gejala sedang ataupun gejala berat, maka pasien yang sudah confirm COVID-19 itu direkomendasikan dalam protokol ini untuk, dan saya rasa sudah banyak juga layanan kesehatan yang menggunakan untuk diberikan obat kloroquine atau hidroksikloroquine. Yang perlu dicatat di sini adalah yang pertama adalah dosis yang diberikan. Dosis yang diberikan untuk COVID-19 untuk kloroquine ini dosisnya cukup tinggi dan lama, waktunya juga cukup lama, yaitu sekitar 7 hari. Ini kita tidak mungkin menunda obat malaria kita sampai dengan pemberian obat kloroquine ini selesai. Kenapa demikian? Karena kita tadi sudah sama-sama tahu jumlah parasit di dalam badan bisa bereplikasi dengan jumlah yang cukup cepat, sehingga kemudian berisiko untuk membuat pasien yang datang pada konteks malarianya tanpa komplikasi kemudian menjadi berat. Sehingga akibat adanya kondisi seperti ini, maka slide. Nah, ini kita bisa lihat rekomendasi yang dikeluarkan untuk tata laksana malaria pada saat pasien yang datang dengan COVID-19 sudah confirm atau diputuskan oleh dokter yang merawat untuk mendapatkan kloroquine atau hidroksikloroquine.
Jadi yang pertama, sebenarnya pemberian kloroquine atau hidroksikloroquine pada pasien COVID-19 yang perlu diperhatikan itu adalah harus ada akses untuk bisa menilai EKG secara serial setiap harinya pada saat pemberian obat tersebut. Tapi sekali lagi mungkin kita tidak akan bahas lebih banyak mengenai COVID-19-nya di sini, akan tetapi bagaimana kehati-hatian kita dalam hal tata laksana untuk obat malarianya. Yang pertama, akibat tidak mungkin untuk mengkombinasi pemberian piperaquine dengan kloroquine akibat dari cara kerja obat ini yang sama-sama pertama ekskresinya lama, kemudian juga berpotensi menimbulkan efek samping gangguan irama jantung pada pasien, sehingga kemudian diputuskan bahwa apabila memang pasien yang datang ini dengan malaria, apapun itu malarianya, apakah malaria tanpa komplikasi atau malaria berat, dan kemudian diputuskan untuk mendapatkan obat kloroquine oleh klinisi yang merawat, maka pasien-pasien ini akan kemudian obat malarianya diberikan secara intravena atau intramuskular, yaitu pilihannya yang kita punya saat ini adalah artesunat. Maka semua pasien dengan konfirm malaria, baik melalui RDT ataupun mikroskopis, yang juga secara bersamaan dianggap sebagai pasien COVID-19 yang eligible atau bisa mendapatkan obat kloroquine, maka beliau-beliau ini tata laksana malarianya adalah menggunakan artesunat intravena atau intramuskular selama 7 hari. Itu yang pertama. Dan karena setting seperti ini tentunya semua pasien malaria tadi harus dirawat, karena tadi pasien datang ke layanan kesehatan, pemeriksaan malaria pada daerah endemis dilakukan sebagai screening, atau apabila bukan di daerah endemis malaria, maka apabila ada 3 tadi pertanyaan, salah satunya itu dijawab sebagai iya, maka beliau-beliau ini kemudian harus mendapatkan tata laksana malaria di layanan kesehatan, karena obatnya harus diberikan secara intravena. Itu yang pertama. Kemudian tata laksana yang berikutnya adalah kita tahu pemberian obat malaria, baik itu intravena ataupun oral, harus selalu diikuti oleh pemberian primaquine. Maka pada saat pasien sedang mendapatkan kloroquine seperti konteks saat ini dengan pandemi COVID-19, maka pemberian primaquine tidak diberikan bersamaan pada saat pasien sedang mendapatkan obat kloroquine-nya. Jadi fokus pengobatan pada saat ini adalah hanya dengan memberikan obat artesunat intravena selama 7 hari untuk malarianya. Nah, konteks ibu hamil mungkin saya sekalian saja di sini menyampaikan bahwa pertama, tidak ada perbedaan dalam penggunaan artemisinin based combination therapy ataupun penggunaan artesunat intravena untuk ibu hamil, dan kita sudah sama-sama tahu bahwa tidak ada pemberian primaquine untuk ibu hamil. Jadi pada saat terjadinya koinfeksi COVID-19 ini dengan malaria yang memang sudah confirm, jadi malaria harus diobati, maka pada ibu hamil sama pilihannya, tidak lagi ditentukan dulu ini tanpa komplikasi atau tidak, karena pilihan terapi apabila harus mendapatkan obat kloroquine akibat indikasi yang lain, maka pemberian obat malaria yang bisa dipilih adalah pemberian sekali lagi artesunat intravena selama 7 hari dengan dosis yang sama sebagaimana yang sudah diberikan selama ini pada malaria berat. Slide. Ya, nah disampaikan juga bahwa apabila boleh mundur satu slide ya, apabila pasien COVID-19 ini tidak confirm atau klinisi yang merawat tidak memutuskan untuk memberikan kloroquine, tentunya ini tidak ada masalah, pasien tetap kita bisa tata laksana sesuai dengan pedoman yang telah direkomendasikan di dalam PNPK malaria. Jadi sekali lagi bahwa modifikasi ini harus dipahami adalah bukan karena kloroquine bisa mengobati malaria pada pasien malaria yang sudah confirm tersebut, akan tetapi
modifikasi ini dilakukan karena adanya keberbahayaan efek samping apabila obat kloroquine diberikan bersamaan dengan obat dalam hal ini piperacillin yang ada di dalam kombinasi obat malaria oral yang diberikan di Indonesia. Jadi bukan karena kloroquine-nya bisa mengatasi malarianya, tapi kita perlu berhati-hati akibat adanya interaksi obat, yaitu piperacillin dan kloroquine yang hampir sama sebenarnya strukturnya dengan efek samping yang sama-sama bisa kemudian menimbulkan keberbahayaan bagi irama jantung. Sekali lagi ini ada perlu saya sampaikan juga bahwa apabila ada orang-orang tanpa gejala, berarti ini orang-orang yang sehat tapi dilakukan screening untuk COVID-19. Kenapa dilakukan screening? Mungkin karena adanya paparan dengan anggota keluarga atau yang lainnya. Kemudian dilakukan juga screening malaria, karena kita tadi sudah sama-sama sepakat apabila kita mencari COVID-19, maka di daerah endemis malaria kita lakukan juga screening. Maka orang-orang ini tentu tanpa gejala tidak akan diberikan kloroquine, tidak akan diberikan apa-apa, hanya akan dilakukan pemantauan, dilakukan isolasi mandiri, kemudian semua protokol yang sudah diberlakukan dalam COVID-19, maka apabila ternyata screening malarianya positif, apabila orang tanpa gejala COVID-19 yang dilakukan pemeriksaan RDT, screening malarianya positif, maka beliau-beliau ini dapat ditata laksana malarianya sesuai dengan PNPK yang sudah diterbitkan di awal tahun. Jadi tidak ada perubahan dalam tata laksana malarianya, termasuk dalam hal ini pemberian primaquine-nya. Jadi apabila pasien ataupun OTG orang tanpa gejala untuk COVID-19 yang tidak akan atau tidak bisa mendapat kloroquine atau tidak diberikan kloroquine untuk COVID-19-nya, maka tata laksana malarianya tidak berubah, tapi tetap sesuai dengan apa yang sudah dicantumkan dalam PNPK. Slide. Ya, jadi ini mungkin sedikit saya sampaikan sekali lagi mengenai dasarnya kenapa kita perlu hati-hati sekali lagi untuk mengkombinasi antara kloroquine dengan DHP, dihidroartemisinin piperacillin, karena kita tahu bahwa kloroquine itu untuk bekerja, dia itu akan berikatan sangat kuat dengan salah satu protein, dalam hal ini protein ferroporphyrin, dan piperacillin itu untuk bekerja juga membutuhkan protein ini, sehingga ini akan terjadi antagonistik antara keduanya. Jadi dari sisi efektivitas obat juga tidak akan memiliki efektivitas yang baik. Di sisi lain, kalau kita lihat dari profil obatnya itu sendiri, maka kita perlu hati-hati karena piperacillin ini juga termasuk golongan aminoquinolin yang strukturnya itu sangat mirip dengan kloroquine, dan kita tahu kloroquine merupakan obat yang sangat-sangat unik karena dia akan dikeluarkan dari tubuh dalam waktu yang cukup lama, bisa maksimal sampai 2 bulan, dan permasalahannya adalah obat ini memiliki efek toksisitas yang cukup signifikan, yaitu terutama terhadap perpanjangan QT interval yang bisa berakibat terjadinya aritmia pada orang yang menggunakan obat ini saja tanpa dikombinasi dengan obat lain. Dan sayangnya kita tahu bahwa piperacillin juga bisa kemudian menimbulkan efek yang sama. Jadi kedua obat ini memiliki risiko efek samping yang sama. Slide. Ya, ini untuk primaquine itu sendiri, karena kita tadi sudah sama-sama tahu bahwa selama seseorang mendapatkan pengobatan kloroquine untuk COVID-19, maka primaquine juga harus ditunda. Mungkin ini slide terlalu sibuk, bisa saya majukan ke slide yang berikutnya. Ini sama-sama kita lihat. Slide. Ya, ini lebih jelas di slide yang kedua ini, bahwa untuk gejala yang seperti mual, muntah, kalau dari penelitian yang dipaparkan di sini itu tidak terlalu berbeda bermana, tapi sekali lagi keberbahayaan itu adalah lebih terhadap efek samping ke arah
jantungnya tadi, yaitu pemanjangan QT interval. Kenapa demikian? Karena chloroquine itu bisa menyebabkan terjadinya peningkatan yang cukup bermakna dari kadar obat primaquine di dalam darah. Jadi dia akan meningkatkan atau mengatenuasi dosis primaquine apabila dikombinasi dengan chloroquine. Apalagi kita tahu bahwa pada COVID-19 dosis chloroquine yang digunakan itu adalah lebih tinggi dan juga obat ini diberikan lebih lama. Jadi sekali lagi mungkin nanti harus sama-sama kita pikirkan bagaimana bisa memberikan atau waktu pemberian primaquine yang terbaik pada pasien yang sudah konfirm malaria, apakah ini Vivax atau falciparum, tentunya adalah setelah pasien-pasien tersebut tidak lagi mendapatkan obat chloroquine untuk COVID-19. Saya rasa ini slide saya yang terakhir. Mohon maaf apabila waktunya terlalu panjang. Mudah-mudahan bisa diikuti dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Ayodhya. Terima kasih Dr. Erni atas pemaparannya. Kita ketahui bahwa chloroquine tidak lagi digunakan sebagai obat malaria di Indonesia. Sejak tahun 2004 kita sudah berganti dengan obat kombinasi. Sekarang kita gunakan dihidroartemisinin piperacquine. Tetap menjadi suatu hal yang penting pada era pandemik COVID ini. Apabila ada orang yang datang dari wilayah endemik malaria juga, maka malaria tetap perlu dipikirkan sebagai salah satu diagnosa banding. Terima kasih Dr. Erni. Sekarang kita kembali kepada pembicara pertama, Profesor Dr. Inge Sutanto MPhil, yang akan berbicara tentang diagnosis malaria di era pandemi COVID-19. Saya persilahkan, Prof. Terima kasih Dr. Ayodhya atas kesempatannya. Selamat siang para peserta seminar. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini akan kita bicarakan bersama mengenai diagnosis malaria di era pandemi COVID-19, khususnya bagaimana kita melakukan diagnosis tersebut di negara kita Indonesia. Lanjut dengan slide-nya. Pada slide ini kita bisa melihat bagaimana masalah COVID di dunia itu yang baru mulai pada Januari tahun 2020 dan kemudian meningkat sampai saat ini. Kita bisa melihat di Asia yang berwarna abu-abu, kemudian setelah itu pada bulan berikutnya, Februari, diikuti di benua Eropa, dan kemudian pada akhir Februari diikuti di benua Amerika. Dan sampai saat ini seperti tadi sudah dipaparkan oleh pembicara lain, jumlah kasus COVID itu sudah mencapai lebih dari 3 juta orang dengan jumlah kematian sekitar 200 ribuan. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran malaria di dunia pada tahun 2000 yang dilaporkan pada tahun 2018. Tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Chandra Yoga. Jadi sebenarnya kalau tadi kita melihat COVID itu baru mulai tahun ini, sebenarnya malaria itu merupakan penyakit yang sudah lama. Bahkan akan kita eliminasi secara bersama-sama. Dan peta ini memperlihatkan bagaimana di dunia jumlah kasus-kasus malaria itu sebenarnya sudah sedikit. Ya, bahkan di daerah yang berwarna merah itu dikatakan hanya 1 atau lebih kasus malaria yang dilaporkan pada tahun 2017. Jadi justru malaria ini sudah sampai di ujungnya, ya, seperti juga yang sudah dilaporkan pada hari malaria sedunia, ya, beberapa hari yang lalu, bahwa kita Indonesia itu juga sudah akan eliminasi malaria. Ya, kita lanjut slide berikutnya. Nah, malaria itu pada tahun 2018 justru jumlah kasus dilaporkan itu lebih banyak. Kita lihat bahwa ada 228 juta dengan jumlah kematian yang juga lebih banyak, ya, 405 orang dan 400 ribu, dan juga bahwa malaria itu terutama di Afrika. Ya, jadi dunia itu sudah ingin eliminasi, tetapi dengan adanya pandemi COVID, maka kita khawatir kita menjadi setback karena fokus kita
sekarang adalah COVID. Ya, jadi kalau kita fokus di COVID dan kita melonggarkan aktivitas malaria, inilah yang akan ditakutkan oleh kita semua, bahwa malaria kita kemudian kasusnya bisa meningkat lagi, sehingga semuanya akan menjadi masalah untuk kita. Ya, kita lanjut slide berikutnya. Nah, sebenarnya malaria dan COVID ini adalah penyakit yang berbeda, jelas. Ya, malaria itu disebabkan oleh Plasmodium, COVID itu disebabkan oleh virus. Ukuran parasit itu 1-20 mikron, tergantung dari stadium dan spesiesnya. Dan ukuran ini kita bisa melihat parasit tersebut dengan pemeriksaan mikroskopis. Sedangkan virus itu ukurannya jauh lebih kecil, sehingga kita tidak bisa lihat dengan pemeriksaan mikroskopis. Parasit malaria hidupnya di sel darah merah. Virus itu hidupnya di terutama traktus respiratorius, dari mulai hidung, mulut terus sampai ke bawah di paru-paru. Ada juga yang di gastrointestinal, tetapi tidak banyak. Jadi virus itu terutama ada di daerah wajah kita masuknya mulainya. Nah, malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk. Tetapi COVID ini langsung dari orang ke orang. Ya, jadi melalui orang yang positif, baik dengan kontak langsung maupun dengan droplet infection. Slide selanjutnya, walaupun demikian, walaupun malaria dan COVID itu sebenarnya berbeda, tetapi kita bisa lihat bahwa ada gejala penyakit yang mirip, yaitu terutama demam. Demam kedua penyakit ini cukup tinggi. Sebagai untuk malaria kita biasa menggunakan cut-off 37,5 derajat Celcius. Untuk COVID, cut-off-nya 38. Jadi tidak terlalu berbeda. Tentu saja orangnya juga sakit kepala, sakit otot, dan pada COVID ditambah dengan sakit tenggorokan. Untuk masa inkubasinya, kedua penyakit ini sama, lebih kurang 2 minggu. Nah, seperti tadi sudah dipaparkan Dr. Erni, untuk penyakit malaria, riwayat perjalanan atau tinggal di daerah endemis itu penting. Untuk COVID, hampir sama. Dia tinggal di daerah COVID atau ada kontak. Dan tentu saja kedua penyakit ini pengobatannya berbeda. Slide selanjutnya, apa yang terjadi sekarang sudah dilaporkan oleh WHO bahwa di setiap negara yang endemis malaria sudah dilaporkan ada COVID. Di Indonesia memang kemudian kita harus melihat apakah di semua kabupaten yang endemis malaria, bahkan yang sudah masuk dalam tahap eliminasi itu ada kasus COVID juga atau tidak. Mengapa demikian? Karena penderitanya itu memperlihatkan gejala demam tinggi yang serupa. Sehingga pada pasien yang suspek COVID di daerah malaria, selalu kita perlu ketahui apakah ada infeksi malarianya. Mengapa demikian? Kalau kita sampai mengabaikan, maka ada kemungkinan infeksi malarianya tidak terobati dan kemudian akan menjadi masalah yang sangat besar karena keadaan kita akan kembali seperti 20 tahun yang lalu. Ya, sehingga itu menjadi masalah besar karena kita sebenarnya sudah di ujung tahap eliminasi kita. Ya. Karena itu apa yang harus kita lakukan kita bisa lihat pada slide-slide berikut. Nah, jadi di daerah endemis malaria yang juga kemungkinan ada pasien COVID-nya, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam melakukan layanan kesehatan malaria. Jadi tentu saja akan ada kunjungan pasien demam ke fasilitas kesehatan. Bisa di puskesmas atau di rumah sakit. Kemudian di fasilitas kesehatan tersebut
harus ada social distancing antara pasien dan juga dengan pemberi fasilitas. Misalnya petugas admin, pemeriksa kesehatan, petugas laboratorium, bahkan juga petugas kebersihan yang bertugas di fasilitas layanan kesehatan. Dan tentu saja yang terakhir, tes malaria apa yang akan kita berikan pada pasien tersebut. Slide selanjutnya, nah ini hanya contoh-contoh. Jadi misalnya saja di fasilitas layanan kesehatan itu sudah diberi tanda di mana pasien bisa duduk. Ya, di daerah yang cross pasien tidak duduk, tapi di daerah yang tidak di cross pasien itu duduk, sehingga kita bisa melakukan social distancing. Karena kita bisa bayangkan kalau dia menderita COVID, maka dia akan bisa menularkan kepada pasien yang lain. Dan kemudian kita bisa juga lihat gambar di sebelah kanan itu adalah physical distancing di dalam lift. Jadi orang tidak saling berhadapan. Kita lanjut. Nah, ini gambar yang sebelah kiri itu sepertinya orang-orang sudah pakai masker. Ya, tetapi itu tidak cukup. Tidak ada social distancing. Harus ada ya berapa jarak yang mereka bisa lakukan untuk mengantri pemeriksaan. Ya. Seperti misalnya kita lihat pada gambar sebelah kanan itu sudah diberi tanda di mana pasien harus mengantri. Ya, tentu saja tidak perlu duduk, tapi dia bisa berdiri. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Nah, si pemberi layanan, baik petugas admin, dokter atau perawat yang memeriksa, maupun petugas lab, dan juga petugas kebersihan itu tentu saja harus dilengkapi APD sesuai dengan tugasnya masing-masing. Gambar di sini adalah APD yang sangat lengkap, yang kita gunakan di rumah sakit. Nah, untuk di layanan kesehatan ini bisa dimodifikasi lebih sederhana, tetapi prinsipnya adalah tetap sama. Misalnya kita sudah ketahui bahwa kontak yang paling sering dari pasien itu adalah melalui wajah. Ya, itu harus dilindungi. Baik dia sebagai petugas admin, dokter atau perawat yang memeriksa, maupun petugas lab. Tangan menggunakan sarung tangan. Ya, jadi itu hal-hal kecil yang bukan hal-hal kecil, hal-hal yang penting yang harus diperhatikan sehingga pemberi fasilitas itu tidak tertular. Kita lanjut. Nah, ini juga yang kita bisa lihat pada gambar kiri atas itu adalah yang di chamber yang diciptakan oleh atau di-develop ya oleh dosen dari UGM. Itu adalah cukup baik dan kita bisa modifikasi untuk di layanan kesehatan kita, misalnya saja di puskesmas. Tidak perlu seperti demikian, tetapi prinsipnya sama, melindungi pemeriksa. Ya. Kemudian jangan lupa bahwa di layanan kesehatan selalu harus ada hand sanitizer dan juga alkohol, sehingga pasien yang datang langsung dia bisa membersihkan tangannya. Ya, demikian juga untuk petugas kesehatan. Dan pada gambar kiri bawah jangan lupa desinfektan itu juga sangat penting. Jadi setelah pemeriksaan seorang pasien selesai, sebaiknya ruangan itu kemudian didesinfektan sehingga siap untuk pasien berikutnya. Ini hanyalah menggambarkan bagaimana memodifikasi layanan kesehatan kita bahkan di daerah malaria karena sekarang sudah juga kemasukan kasus COVID. Nah, sekarang kita lanjut mengenai tesnya. Nah, sebenarnya untuk diagnosa malaria, kami dari tim tata laksana sudah juga membicarakan dengan Bu Nancy dan kawan-kawan. Tes apa yang sebaiknya dilakukan untuk malaria? Jadi, seperti kita sudah sepakati, baik penderita malaria maupun penderita COVID, itu sama-sama menderita demam yang cukup tinggi. Jadi pasiennya itu akan datang dengan gejala demam. Apakah dia disertai sakit tenggorok atau dia hanya demam menggigil, itu sudah indikasi bahwa pasien ini harus
diperiksa dan kita mengambil darah ujung jari. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ini di level puskesmas ya kawan-kawan. Kita melakukan hanya rapid test untuk malaria. Kenapa? Karena kita inginkan supaya pasien tersebut tidak terlalu lama di fasilitas kesehatan kita. Dan kalau puskesmas kita atau rumah sakit kita itu juga ada rapid test COVID, maka sebaiknya itu dilakukan bersamaan. Jadi kita lakukan rapid test malaria dan rapid test COVID. Kalau rapid test malarianya kemudian positif, COVID-nya 19 itu negatif, maka kita bisa obati penderita malarianya. Ya. Kemudian bila malarianya negatif ataupun positif tetapi rapid test COVID-19-nya positif, mungkin bisa dilihat di bagian bawah, slide-nya bisa dinaikkan ke atas. Bukan yang itu, slide yang ya di bawahnya itu bisa diperlihatkan. Oh, bukan. Kembali yang pertama, kalau misalnya jadi begini, kalau dengan rapid test malaria dia bisa negatif atau positif, tetapi rapid COVID-nya positif, nah itu kita harus rujuk ke rumah sakit rujukan COVID. Ya, jadi dia akan ke rumah sakit rujukan karena COVID-19-nya positif dan malarianya positif. Nanti di sana bisa diobati baik malarianya maupun COVID-nya. Kemudian kalau rapid test malarianya negatif dan COVID-nya negatif, nah kita bisa melakukan lebih lanjut pemeriksaan yang lainnya untuk menentukan penyebab demamnya. Nah, ini adalah skenario yang kita bisa lakukan di puskesmas atau di rumah sakit di daerah endemis malaria. Dan rumah sakitnya itu bukan rumah sakit rujukan COVID. Ya, kita lanjut pada skenario berikutnya. Nah, ini kalau pasiennya datang ke rumah sakit rujukan COVID di daerah endemis malaria dengan gejala demam tinggi. Di rumah sakit rujukan ini kita bisa mengambil darah ujung jari untuk diagnosis malaria dan juga bisa melakukan swab hidung dan tenggorokan. Ya. Untuk darah ujung jari, karena ini adalah rumah sakit rujukan COVID, maka kita bisa membuat slide mikroskopis malaria dan rapid test malaria. Jadi keduanya. Ya. Kalau salah satu dari slide mikroskopik atau rapid test malaria itu positif, maka kita bisa obati infeksi malarianya di rumah sakit rujukan. Kalau hasil slide mikroskopik dan rapid test malarianya negatif, kedua-duanya, maka kita melihat jalur yang di sebelah kanan. Jadi jalur sebelah kanan itu kita melihat di rumah sakit rujukan diambil swab, kemudian dikirim ke laboratorium untuk diperiksa PCR. Dan di sini kita memang harus menunggu hasilnya. Dan kalau hasil COVID-nya positif, kita obati COVID-nya. Kalau negatif, kita bisa mencari penyebab lainnya. Ini adalah rumah sakit rujukan COVID di daerah endemis malaria. Mungkin nanti dokter ini dari Timika bisa memberikan input ya karena dia sudah melakukan sehari-hari sebagai rumah sakit rujukan dan juga berada di daerah endemis malaria yang pasien malarianya cukup banyak. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, sebelumnya. Slide. Nah, ini adalah rumah sakit rujukan COVID di daerah non-endemis. Misalnya di Jakarta, ini yang dilakukan sehari-hari oleh Dr. Erni. Ya. Jadi di tempat ini, jadi pasien datang dengan demam tinggi,
maka kita melakukan swab hidung, kirim ke lab, menunggu hasil. Kalau pasien tersebut ada riwayat bepergian ke daerah endemis malaria dalam 2 minggu terakhir, baru kita mengambil darah ujung jari untuk diperiksa baik rapid test malaria maupun slide mikroskopiknya. Jadi kira-kira demikian. Menurut hemat saya ini sudah sejalan seperti presentasi tadi yang dipaparkan oleh Dr. Erni di RSCM. Nah, itu adalah mengenai bagaimana kita melakukan diagnosis malaria di era COVID. Nah, kita masih ada lagi satu masalah, ya, bagaimana kita melakukan evaluasi pengobatan. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini adalah yang umum kita lakukan. Jadi pasien malaria, kita memberikan obat, dan kemudian kita melakukan evaluasi hasil pengobatan. Evaluasi hasil pengobatan itu dilakukan selama 28 hari, di mana pasien kembali pada hari-hari tertentu, yaitu hari ketiga, hari ke-7, 14, 21, dan 28 setelah selesai minum obat. Parameter yang dinilai untuk melihat apakah pengobatan itu berhasil atau tidak, biasanya kita memakai 4 parameter. Pertama, pada waktu pasien kembali, apakah ada demam lagi? Kedua, apakah gejala klinisnya memburuk? Misalnya saja kesadarannya jadi menurun. Ya. Ketiga, dilakukan pemeriksaan mikroskopik untuk melihat apakah masih ada stadium aseksual plasmodium. Yang keempat, kita menghitung jumlah plasmodium per mikroliter darah. Jadi pemeriksaan laboratorium pada evaluasi hasil pengobatan itu dilakukan dengan mikroskopik, tidak dengan rapid test, karena kita tahu bahwa rapid test itu bisa mislead, yang berarti rapid testnya itu masih bisa positif karena pasien masih mengandung antigen malaria di dalam darahnya. Jadi rapid test itu tidak dapat dipakai untuk evaluasi hasil pengobatan. Jadi kita pakai untuk melakukan diagnosa pada saat pertama kita memberikan obat, tetapi tidak bisa dipakai untuk evaluasi apakah pengobatannya berhasil atau tidak. Jadi berdasarkan keempat parameter ini, kemudian kita akan klasifikasi hasil pengobatan pada pasien, apakah hasilnya baik secara klinis dan laboratorik, apakah ada kegagalan pengobatan dalam minggu pertama atau setelah itu, di mana kita harus melakukan pengobatan alternatif bila memang kemudian terdeteksi ada kegagalan pengobatan. Nah, bagaimana kita melakukan evaluasi tersebut pada era pandemi corona ini? Kita bisa melihat pada slide berikut. Nah, jadi ini kira-kira skenarionya. Jadi pasien sudah diobati, kemudian dia kembali pada hari ketiga. Kita bisa melihat klinisnya saja. Ada demam atau tidak? Apakah klinisnya dia membaik? Jadi orang setelah minum obat kemudian dia keadaannya baik. Kalau keadaannya demikian, kita bisa mengatakan bahwa orang tersebut nanti kembali lagi saja hari ke-7, hari berikutnya. Tidak perlu dilakukan pemeriksaan lab, apakah mikroskopik atau rapid test. Ya, kalau hari ke-7 dia kembali keadaannya tetap baik, tidak ada demam, klinisnya bagus, maka kita minta dia kembali hari ke-14, 21, dan 28 selanjutnya. Jadi selama klinisnya baik, tidak ada demam, dia bisa hanya kita lihat secara klinis. Tetapi belum selesai. Jadi, tetapi kalau misalnya dia kembali hari ketiga, klinisnya tidak membaik, malah memburuk. Atau ada demam lagi. Nah, kita harus curiga apakah memang pengobatan malarianya tidak berhasil, atau jangan-jangan orangnya ada COVID-nya sekarang.
ya. Dan kalau keadaannya demikian, kita langsung kirim ke rumah sakit rujukan untuk diperiksa mikroskopis dan juga COVID. Demikian juga hari-hari lainnya. Kalau hari ke-7, 14, 21, 28, kemudian klinisnya tidak membaik, ada demam lagi atau riwayat demam, maka segera kita kirim pasien tersebut ke rumah sakit rujukan untuk diperiksa lebih lanjut. Ya. Nah, ini ya selanjutnya. Nah, ini adalah slide yang terakhir. Jadi kita bisa simpulkan di daerah endemis malaria, kita tetap belum melakukan pemeriksaan laboratorium malaria pada kasus suspek COVID. Pemeriksaan laboratorium itu mengutamakan metode diagnosis cepat, RDT, karena kita menghindari supaya pasien tersebut tidak lama berada di layanan kesehatan. Kalau kita memerlukan pemeriksaan mikroskopis, misalnya untuk evaluasi hasil pengobatan, itu dapat dilakukan di rumah sakit rujukan. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi hasil pengobatan malaria pada zaman COVID ini cukup dengan melihat gejala klinis, ada tidaknya demam, dan apakah klinisnya memburuk. Dan kalau pasien sampai demam lagi, pada saat dia masa pengobatan 28 hari, segera rujuk ke rumah sakit untuk diperiksa slide malaria dan juga COVID-nya. Saya rasa itu saja paparan saya, semoga berguna bagi teman-teman. Terima kasih untuk perhatian. Terima kasih Prof. Inge, pemaparannya sangat jelas. Seperti Prof. Inge sebutkan tadi bahwa kita sudah di ujung perjuangan melawan malaria dengan target eliminasi di 2030. Jangan sampai pandemi COVID-19 ini menghambat usaha kita untuk mencapai eliminasi. Kemudian saya akan minta pembicara yang terakhir, yang ketiga, saya persilahkan Dr. Jantrini, SPA PhD, dengan materi protokol pengobatan malaria pada anak di era pandemik COVID-19. Saya persilahkan. Terima kasih, Dr. Loli. Selamat sore dari Timika. Saya akan membawakan presentasi tentang protokol pengobatan malaria pada anak di era pandemi COVID dan juga pengalaman kami di Timika sebagai daerah endemis malaria dan juga COVID-nya sekarang sudah transmisi lokal. Mohon maaf, slide-nya banyak animasi, jadi saya bakal sering bilang next. Ya, slide. Ya, udah jam 2:30 berita. Oke, potensi masalah karena kita di pandemi COVID, termasuk di Timika, itu akan ada pembatasan pelayanan yang sangat signifikan. Jadi, misalnya orang yang datang hanya bergejala dan sebagainya. Sehingga cenderung pelayanan kesehatan lain itu tertunda atau terhenti. Nah, di daerah endemis malaria, kunjungan vaskes berkurang. Lanjut. Terus workup kasus dan deteksi malaria juga berkurang, atau malah tidak dilakukan. Lanjut. Juga vektor kontrol ya, di beberapa literatur disebutkan pada saat Ebola itu distribusi kelambu dan pengendalian vektor tidak berjalan karena semua petugas juga selain dimobilisasi untuk pandemi seperti sekarang ini, jadi sekarang ini di dinas itu petugas malaria dan TB ikut ngurusin COVID. Jadi karena fokus kita kekurangan tenaga. Lanjut, mohon maaf untuk latar belakang suaranya. Nah, di Lancet sudah dikatakan bahwa dengan adanya outbreak Ebola, itu terdapat peningkatan kematian balita karena malaria sebanyak 7.000 kasus. Jadi, mudah-mudahan ini tidak terjadi di daerah endemis malaria. Lanjut. Nah, kalau kita bandingkan, ini untuk kita bicara malaria pada anak ya, besaran masalahnya tuh seperti apa? Untuk COVID-19 sampai saat ini, bukti yang ada, case fatality rate COVID-19 pada anak itu rendah sekali ya, dari 0 sampai 0,1%. Lanjut. Sedangkan untuk malaria, itu case fatality rate di Timika, bayi, balita, itu 1,5%. Di dunia, bahkan 261.000 kematian pada anak usia kurang dari 5 tahun pada tahun 2018. Lanjut. Gejala COVID-19 pada anak yang ditemukan sekarang adalah ringan sedang, jarang sekali yang berat sampai meninggal, sementara malaria banyak sekali yang berat dan bisa sampai meninggal. Lanjut.
Nah, median usia COVID-19 yang data yang ada sampai saat ini adalah cenderung masa remaja atau 8-11 tahun, sedangkan malaria bayi dan balita. Kalau lihat ini kejadian di daerah endemis malaria seperti di Timika, untuk anak-anak, takutnya malah yang meningkat adalah kematian karena malaria. Kita fokus ke COVID, kita neglect ya, ini adalah kondisi COVID di RSUD Mimika, di mana saya juga menangani pasien. Pasien terduga di RSUD ada 38, yang positif PCR ada 19, yang sembuh 9, yang meninggal 2. Kalau sebelah kiri yang hijau dilihat, rata usianya adalah 39 tahun, range-nya 50-68, pria 33%, dan sampai saat ini kami belum menemukan koinfeksi malaria. Di Timika, kunjungan dan penurunan kegiatan, pengambilan apus malaria itu tetap dilakukan dengan walaupun masih perlu dievaluasi lagi seperti tadi Prof. Inge sampaikan, APD dan sebagainya. Untuk APD di Kabupaten Mimika, kita sudah berusaha menggunakan APD secara bijak, sesuai dengan level risiko. Seperti yang di foto itu di Puskesmas Timika Jaya, APD yang dipakai adalah level 2, gaun, masker bedah, face shield, kemudian ditambah plastik screen, itu masih dilakukan di sana. Kemudian ruang tunggunya juga sudah physical distancing, bahkan karena COVID itu tidak terlalu bertahan lama di udara terbuka dan suhu yang panas, di Timika suhu 29-31 derajat Celcius, di tenda, dan ada physical distancing. Jadi prinsipnya pasien malaria tetap dilayani dengan apus darah malaria malah, bukan RDT, tapi dengan memperhatikan alur pasien dengan physical distancing, dan juga tadi ketutupan. Ya, itu saja. Lanjut. Ya, sedangkan di rumah sakit di RSUD Mimika, karena kita merupakan sebelumnya, ya, karena kita merupakan rumah sakit rujukan di Kabupaten Mimika dan kabupaten sekitarnya untuk COVID, jadi kita ada sistem screening, semua pasien demam dengan gejala saluran nafas akan diarahkan ke poli atau IGD screening COVID-19. Di situ oleh dokter akan diklasifikasikan apakah OTG, ODP, PDP, atau bukan semuanya, dilakukan workup laboratorium, darah lengkap, HJL, foto kalau perlu, dan apus COVID ringan dan sedang itu gejalanya panas, pegal-pegal, nyeri tulang, muntah, batuk. Itu bisa juga terjadi kalau smear positif, bisa juga itu disebabkan oleh malaria tanpa komplikasi. Sedangkan ada sesak nafas, kejang, atau gagal ginjal, dan sebagainya. Dan malaria smear positif, itu bisa juga disebabkan oleh malaria. Karena COVID ini penyakit baru, malaria penyakit lama, tapi kita belum tahu interaksi imunitas antara kekebalan terhadap virus dan
malaria, sehingga kita tidak bisa menentukan ini yang bikin berat COVID-nya atau malarianya, ini yang gejala COVID atau malaria, sehingga kalau di Timika misalnya nanti ada, kami sepakat bahwa semua gejala yang sesuai dengan malaria tanpa komplikasi, kita anggap malaria tanpa komplikasi, sedangkan semua gejala yang sesuai dengan malaria berat, akan kita rawat juga sebagai malaria berat. Jadi kami akan tata laksana apabila ada pasien terduga COVID dengan smear positif ataupun COVID confirmed, tiba-tiba malaria di tengah-tengah, kami akan tata laksana sebagai koinfeksi COVID dan malaria. Ini hanya kriteria WHO severe malaria. Kalau Bapak Ibu dapat slide-nya mungkin bisa melihat bahwa ada overlap. Lanjut. Ya, sedangkan untuk terapi sekarang kita bicara soal terapi. Karena fokusnya ini COVID sama malaria, terapinya ada interaksi kah atau ada masalah ya. Jadi untuk terapi malaria saya tidak akan bicara panjang lebar karena sudah tadi Dr. Erni juga Prof. Inge bahwa malaria berat di Indonesia kita pakai artesunate IV atau IM, lanjut dengan DHP oral. Malaria tanpa komplikasi itu dihidroartemisinin pipravin oral dan primaquine, bisa single dose falciparum 14 hari Vivax, dan chloroquine karena di sini high failure rates-nya tinggi, resistensi tinggi, tidak digunakan sebagai obat anti malaria. Lanjut. Ya, ini adalah buku saku tata laksana tahun 2019, sekedar mengingatkan. Lanjut. Nah, ini saya berusaha tadi yang Dr. Erni juga, protokol tata laksana COVID yang di kanan bawah itu, yang merupakan hasil kesepakatan antara berbagai organisasi profesi, paru, interna, kardiovaskuler, Perdatin, IDAI. Ini berusaha saya ringkas di kiri. Intinya adalah, bukti efikasi obat antivirus untuk SARS-CoV-2 itu belum cukup. Jadi yang ada sekarang adalah berdasarkan mencoba saja, bukan mencoba, artinya kita berikan sesuai yang ada dengan bukti-bukti anekdotal atau expert opinion yang ada sambil menunggu hasil efikasi trial yang lebih bagus. Lanjut. Di buku protokol ini ada 3 antivirus yang dipakai, chloroquine, hidroksikloroquine, azithromycin, dan yang chloroquine yang mempunyai efek antivirus, azithromycin juga mempunyai efek antivirus, dan atau oseltamivir, favipiravir, lopinavir, ritonavir, salah satu. Kalau di dewasa di buku ini untuk sedang berat, 1, 2, 3 dipakai dalam waktu bersamaan. Ya, jadi 3 antivirus dipakai pada satu bersamaan. Kalau yang saya baca dari protokol ini, sedangkan untuk anak, lanjut ya, untuk anak. Untuk anak kesepakatan yang kita saat ini, termasuk dengan UKK infeksi dan yang lainnya, bahwa kita akan hanya untuk terutama COVID berat atau sedang, kita hanya akan memakai 1 antivirus. Dan untuk saat ini chloroquine belum disepakati untuk dipakai pada anak karena bukti belum cukup. Tapi juga pada anak kita mau pakai oseltamivir kah, lopinavir, ritonavir kah, itu masih dalam diskusi. Lanjut. Next slide. Makasih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, karena ini penyakit sebelumnya, ya, karena ini suatu penyakit baru dan bukti untuk kita bisa memberikan treatment yang definitif itu belum ada. Oleh sebab itu tadi kalau dilihat dari protokol, chloroquine dipakai sebagai salah satu pilihan terapi antivirus pada COVID-19. Tapi di anak belum direkomendasikan. Tapi mungkin bisa dipertimbangkan penggunaan chloroquine pada anak untuk COVID dapat dipertimbangkan berdasarkan bukti keamanan sebagai terapi malaria. Ini baru wacana dan masih didiskusikan. Nah, sekarang masalahnya adalah dihidroartemisinin dan pipravin plus primaquine, 2 obat ini mempunyai efek obat-obat ini mempunyai efek pemanjangan interval QTc, sehingga ini yang akan menjadi masalah dan malah bisa berbahaya buat pasien. Lanjut. Nah,
Sekarang untuk anak, rekomendasi sementara adalah jika kloroquine akan dipakai sebagai salah satu terapi COVID-19 pada anak, maka harus ada akses ke EKG, itu yang agak susah ya di primary care, di vaskes primer. Misalnya dia COVID-19 berat dan klinisi memutuskan memberikan kloroquine, DHP tidak bisa digunakan dan kita bisa memberikan artesunat IV selama 7 hari. Sedangkan apabila COVID-19-nya ringan atau sedang dan pasien mendapat kloroquine harus di EKG dulu. Jadi jika QTC-nya kurang dari 500 ml diberikan DHP, kalau lebih harus diberi artesunat parenteral walaupun dia malaria tanpa komplikasi. Saya sudah bisa bayangkan kesulitan pelaksanaannya di lapangan, ya harus di EKG dulu dan harus dirawat walaupun tanpa komplikasi. Kemudian Primaquine sesuai kesepakatan dari komisi ahli, Primaquine ditunda sampai terapi kloroquine selesai karena Primaquine juga mempunyai efek pemanjangan QT interval. Tapi jika kloroquine tidak dipakai sebagai antivirus, anak tetap diberikan DHP dan Primaquine sesuai protokol yang ada. Lanjut. Ya, kesimpulan, jadi selama pandemi COVID-19, sebetulnya deteksi dini dan akses ke terapi yang efektif dapat dilakukan, seperti yang tadi juga Dr. Eni dan Prof. Inga sudah sampaikan, terutama tentu saja dengan menerapkan tadi prinsip physical distancing dan APD yang sesuai risiko. Paling tidak, karena ada pembatasan pelayanan yang bisa kita tangani adalah kasus malaria simptomatis dan malaria berat, baik itu tunggal maupun koinfeksi. Pada anak, apabila dia koinfeksi COVID-19 dengan malaria, selama kloroquine tidak digunakan, terapi sesuai Kemenkes 2019. Nah, kemudian tadi juga sudah diskusi dengan beberapa teman dari UKK Infeksi IDAI. Jadi pada pasien koinfeksi COVID-19 malaria, karena bukti-buktinya belum ada, mungkin bisa dipertimbangkan pemberian antivirusnya yang bukan kloroquine, ya misalnya ritonavir lopinavir-ritonavir kah, ya, atau yang lain. Nah, mungkin kita harus menunggu hasil solidarity trial. Selama hasil itu belum ada, kita bisa memilih antivirus yang ada saat ini. Ini terakhir ada appendix, hanya sekedar memberi gambaran. Pada anak, dosis kloroquine fosfat COVID-19, dosisnya adalah demikian. Itu adalah equal total dose kloroquine basanya 15,6 mg basa. Jadi total dose kloroquine fosfat 26 mg, total dose kloroquine basanya 15,6 mg. Sedangkan untuk sebagai terapi malaria itu total dosisnya hanya 20 sampai 25 mg basa per kilogram berat badan dan itu dianggap masih aman. Jadi kalau kita mau tanya apakah kloroquine sebagai terapi COVID dengan total dos sekian aman atau tidak, mungkin bisa kita pertimbangkan untuk digunakan sambil maksudnya untuk dimasukkan dalam rekomendasi terapi. Tapi perlu diingat bahwa kloroquine di Indonesia tidak digunakan sebagai anti malaria, tetapi sebagai antivirus. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Dokter ini atas pemaparannya. Sebelum kita akhiri sesi 2 ini, ada beberapa kesimpulan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama dari pemaparan Prof. Inge, kita ketahui bahwa sudah ada kasus COVID-19 di wilayah endemis malaria, sehingga pada pasien suspek COVID di daerah malaria, perlu diketahui juga apakah ada koinfeksi malaria dengan cara melakukan pemeriksaan dan pilihannya adalah RDT malaria. Kemudian dari pemaparan Dr. Erni, kita bisa simpulkan bahwa pada penderita malaria yang koinfeksi COVID-19 yang mendapat kloroquine, maka perlu dilakukan monitoring EKG untuk evaluasi efek samping yang bisa berupa QT interval memanjang. Namun bila tidak tersedia EKG, maka pemberian DHP bisa diganti dengan artesunat injeksi dan pemberian Primaquine ditunda hingga pengobatan COVID-19 selesai. Untuk kesimpulan dari Dr. Jandrini, sampai saat ini belum ada perubahan dalam pedoman tata laksana malaria pada anak. Untuk pasien anak dengan koinfeksi malaria dan COVID-19, maka bisa diberikan pilihan antivirus lain non-kloroquine
sampai efikasi definitif terhadap kloroquine itu terbukti. Kita selesai sebuah webinar, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Sudah ada banyak pertanyaan dari para peserta webinar. Ini sudah dikumpulkan ada 29 pertanyaan sampai sekarang. Apa bisa ditampilkan di layar? Ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip ya. Mungkin apa perlu saya bacakan ya? Untuk Prof. Chandra atau Dr. Nina, is it true that anti-malarial drugs could cure COVID-19? Is it proved already? Mungkin bisa dijawab langsung. So as I mentioned in my presentation, so as of now, we don't have sufficient evidence to say anti-malaria drugs can cure COVID-19. Different studies have shown different results. So the trials are now being conducted by WHO and other big trials which have randomized studies and which have a control group. So that we know, compare with the control group without any medicine and with anti-malarials and other medicine, only then we can be sure. So as of now, we don't have sufficient evidence to say that anti-malaria drugs can cure COVID-19. Over. Okay, thank you, Dr. Nina. And also another questions for Dr. Nina, Prof. Chandra, atau mungkin Dr. Ernie. If we are going to choose chloroquine as antiviral for COVID-19, what will be the mechanism of this chloroquine? Mungkin bisa langsung dijawab. The use of chloroquine is based on the in vitro studies, in which it also has the action through the lysosomes, and it prevents the entry of virus in the cells. So basically that is the mechanism understood so far, and the only the positive point is that according to the in vitro studies, the concentration required for chloroquine for acting as antiviral is very high. So what happens is when it is taken by the patient, the chloroquine gets concentrated in the lungs 100 times as compared to the blood. So even if you give a low dose, very high concentration is achieved in the blood. So that helps. That is the postulate, that hypothesis, that since it gets concentrated in the lungs and the infection for COVID-19 basically is affecting lungs, so that if achieving high concentration and based on the in vitro studies, that could be the possible mechanism of action, and then it can be useful. But as I said, this is in vitro study and the pharmacokinetic studies which show the concentration, but whether it is effective in clinical curing the patient of COVID and preventing mortality, that still needs to be established. Over. Yeah. Thank you, Dr. Nina, for the answer. Ada pertanyaan untuk Prof. Chandra. Kenapa pemilihan pemeriksaannya adalah dengan RDT, bukan mikroskopis? Mungkin bisa dijawab oleh Prof. Chandra ataupun Prof. Inge. Sepertinya tadi sudah dijawab secara online, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali. Saya persilahkan. Ya, yang pertama soal kenapa itu digunakan, tadi kan sudah dijawab lysosome. Sebenarnya bukan hanya chloroquine, ada juga obat parasit lain, misalnya ivermectin, itu juga in vitro disebutkan dapat membunuh virus ini. Cuman kan dosisnya tidak bisa dipakai untuk manusia dan belum ada penelitian klinik. Ivermectin kita tahu digunakan untuk filaria, kalau di Afrika digunakan untuk onchocercaria. Jadi ada beberapa yang memang mungkin seperti ini, tapi penelitian klinik harus dilakukan. Soal mikroskop atau RDT tadi saya kira sudah disebutkan bahwa kita pilih RDT karena kontak antara petugas dengan pasien lebih kecil, sehingga keberadaan pasien di fasilitas kesehatan lebih sedikit, sehingga kemungkinan tertular jadi lebih kecil kalau toh tertular, kemungkinan tertular COVID. Ya.
Ya, terima kasih Prof. Chandra. Ada tambahan dari Prof. Inge? Kalau tidak ada, another question for you, Dr. Nina. As the map show that Papua has red zone malaria, what is your opinion about national sport event that will be conducted in 2020 in Papua? See, the Papua has been having malaria for a long time, and the decision definitely has to be according to the national authority decision, and we can't predict, because see, whatever is the actions are being taken, it is mainly because we are worried about COVID spread. So, but malaria has been there for quite some time. So whatever decision authorities take according to the situation pertaining to COVID, and of course, as I said, malaria is already there. So it has to be in that spirit. And then at the moment, we can't predict what will be the situation in 2021. So, but most of the events where there are big gatherings world over, they are being deferred because of the spread of COVID. And for malaria, it is totally different. It is not a respiratory infection which spreads from person to person that way. But yes, Papua is endemic. So I think it has to be decision has to be taken by the national authority depending on how the situation evolves and what happens to the COVID spread in that region. Over. Thank you, Dr. Nina. Question, pertanyaan untuk Dr. Erni, apakah malaria berat, misalnya anemia berat, dapat meningkatkan risiko penyakit COVID-19? Ya, tadi sudah saya jawab online, Dr. Ayodhya, tapi apa dijelaskan lagi? Kita sama-sama tahu bahwa pada COVID-19 itu pada kondisi yang berat mudah sekali terjadi desaturasi, di mana ketidakmampuan badan dalam hal ini untuk mendistribusikan oksigen secara adekuat. Dan apabila terjadi anemia pada saat yang bersamaan, di mana kadar hemoglobin turun, tentu ini akan memperberat perjalanan penyakit COVID-nya. Tetapi bukan dalam pengertian bahwa apabila seseorang itu mengalami anemia, maka orang ini akan meningkat risikonya untuk terkena COVID. Ini adalah dua hal yang berbeda. Karena kita tahu bahwa risiko terkena COVID-19 itu lebih ke faktor-faktor ada tidaknya paparan antara orang yang ada virus di tubuhnya dengan orang yang akan sakit ini. Jadi risiko di sini adalah risiko apabila sudah ada COVID-19 di dalam badan seseorang pasien, dan pasien ini kemudian mengalami anemia, penurunan HB yang bisa disebabkan oleh malaria atau sebab lainnya, maka tentu perjalanan penyakit COVID-19-nya akan menjadi lebih berat, karena kita tahu tanpa mengalami anemia saja, karena terus terang dari kasus-kasus COVID yang kami tangani, tidak banyak yang mengalami anemia, bahkan HB-nya cenderung normal-normal saja, tetap bisa mengalami kondisi desaturasi atau kondisi penyakit COVID-19-nya yang berat gitu. Jadi risiko di sini bukan risiko untuk terkena, akan tetapi risiko perjalanan penyakit COVID-19-nya ke arah yang lebih fatal bisa lebih meningkat. Demikian. Terima kasih Dr. Erni. Ada pertanyaan buat Prof. Inge. Sesudah dilakukan pemeriksaan RDT, apakah harus dilanjutkan dengan pemeriksaan apusan darah tepi? Saya persilahkan Prof. Prof. Inge. Ya. Mikroskopik. Ya, apabila sudah dilakukan pemeriksaan RDT, apakah perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan mikroskopis apusan darah tepi? Jadi tergantung dari fasilitasnya. Ya, seperti tadi dikatakan oleh Dr. Jendrini, bahwa di tempat fasilitas pelayanan kesehatan di Timika, mereka memang sanggup melakukan pemeriksaan RDT dan mikroskopis. Jadi silakan saja. Tetapi tidak semua bisa melakukan hal itu. Dan prinsipnya pada era COVID ini kita
melimitasi atau membatasi kunjungan pasien di fasilitas kesehatan. Sehingga rapid test itu menjadi pilihan. Kita dapat melihat hasil rapid test itu dalam jangka waktu 15-20 menit. Kalau kita melakukan pemeriksaan mikroskopik, minimal 1 jam. Karena setelah diambil darah harus dikeringkan, di staining, dikeringkan, baru kita bisa memeriksa. Dan itu memakan waktu yang cukup lama. Bahkan kalau kita melakukan sesuai dengan SOP dari WHO, itu bisa memakan waktu 1,5 sampai 2 jam. Terlalu lama seorang pasien itu yang suspek COVID tinggal atau menunggu hasilnya, dan dia berisiko untuk menularkan ke pasien lain dan juga petugas yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu maksudnya. Mengapa diutamakan rapid test? Terima kasih banyak Prof. Inge. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Namun mengingat waktu, maka saya perlu mengembalikan kepada Bu Nancy untuk pertanyaan yang belum dijawab secara online akan dijawab dalam bentuk tulisan. Saya akhiri sesi kedua ini, saya kembalikan kepada Bu Nancy. Silahkan. Terima kasih Dr. Ayudhya setelah memimpin sesi 2 dan sekaligus memimpin sesi untuk tanya jawab. Jadi tadi seperti sudah disampaikan oleh Dr. Ayudhya bahwa kami karena mengingat waktu yang terbatas, mengingat sekarang sudah jam 13:02, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang masuk baik melalui Pigeonhole maupun dari box chatting yang belum dijawab secara langsung oleh narasumber akan dijawab nanti melalui tertulis. Jadi nanti akan kami masukkan di media Facebook Malaria. Demikian Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan kedua sesi. Akhirnya kita masuk kepada sesi untuk penutupan acara webinar tata laksana malaria dalam era pandemi malaria. Untuk itu mungkin Prof. Chandra hendak memberikan sepatah dua patah kata lagi barangkali sebelum kita tutup. Ya, terima kasih Bu Nancy. Sebenarnya bukan tadi Bu Nancy memerintahkan saya, makanya saya bicara sedikit. Yang pertama sebelum itu, saya kemarin ada pertanyaan tentang irigasi setelah hujan dan ya dampak pemeriksaan vektor pada sawah irigasi atau sawah setelah hujan. Jawabannya tadi sudah saya kirim ke Bu Direktur, Bu Nancy. Saya kira message yang WHO sampaikan untuk diagnosis rapid test mungkin lebih didahulukan daripada mikroskopik. Tadi sudah dibahas sebabnya kenapa, dan tentang terapi adalah tentang potensi kloroquine kalau dicampur dengan DHP primakin terutama yang tadi sudah diputuskan atau dibicarakan bahwa kalau toh memberikan kloroquine maka diberikan artesunat dulu. Jadi saya kira masalah itu sudah clear. Nah, yang ketiga, apresiasi teman dari Papua. Karena saya sambil Dr. Jan itu bicara, saya tanya ke yang lain bahwa ternyata memang praktis tidak ada atau mungkin jarang sekali ada semua pasien COVID-nya diperiksa malaria. Jadi saya usul Bu Nancy dan Bu Nadia, mungkin itu bisa dicatat sebagai salah satu sukses story begitu. Satu hal lagi Bu Nancy, saya sudah 4,5 tahun di WHO dan saya lihat perubahan yang nyata adalah Bu Nadia sekarang berpantun. Jadi saya ikut berpantun juga untuk menutup acara ini. Artis, karena saya dari India harusnya bahasa Hindi saya tidak bisa, jadi artis Bollywood menari ria, memeluk pohon, menyanyikan lagu Selamat Hari Malaria Sedunia, kita memohon COVID segera berlalu.
Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Chandra. Sekarang sudah canggih untuk pantun ya, Prof. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk meluruskan sedikit, Prof. Jadi di dalam protokol untuk malaria memang kita memasukkan untuk daerah endemis malaria tinggi itu sudah rutin harus setiap pasien baik dia bergejala malaria ataupun tidak, diperiksa untuk malarianya, Prof. Karena biasanya di daerah endemis tinggi, kadang bahkan malaria, kasus malaria bisa positif di dalam darah, tapi tidak mempunyai gejala malaria. Barangkali itu tambahan sedikit. Selanjutnya saya mohon kepada Ibu Direktur bisa memberikan mungkin arahan untuk penutupan atau sambutannya. Kami persilakan Bu Direktur. Baik, terima kasih Bu Nancy, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang sampai siang dan sore hari ini, mungkin bahkan ada sebagian juga teman-teman yang berasal dari daerah timur. Terima kasih banyak atas komitmen dan kehadirannya untuk terus mengikuti webinar ini, dan semoga tentunya memberi semangat dan manfaat untuk kita semua. Kita sudah mendengar tadi bahwa penggunaan kloroquine yang juga menyebabkan penggunaan Primaquine dan di HP juga harus berhati-hati, bahkan kita direkomendasikan untuk mengganti menjadi artesunat injeksi. Jadi mungkin ini menjadi catatan kita, sebaiknya untuk bisa kita mencegah COVID-19 dan menangani malaria sedini mungkin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Prof. Chandra, terima kasih juga atas pantunnya. Kami mungkin tetap mengharapkan Prof, sebelum Prof meninggalkan posisi di WHO regional, Indonesia sudah bisa mendapatkan sertifikat pada level subregionalnya, seperti yang kita cita-citakan, Prof. Itu saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti Bu Nancy dan tim akan mengadakan acara seperti ini secara webinar untuk terus-menerus mengupdate, karena kapasitas kita yang mungkin terbatas, sehingga banyak yang terpaksa live melalui Facebook sehingga tidak bisa langsung berinteraksi dengan para narasumber. Terima kasih juga pada para narasumber dan pada para moderator yang sudah meluangkan waktu di hari Sabtu, ini harusnya hari libur, tapi karena kita bekerja dari rumah, maka kita tidak punya jam kerja kantor. Itu saja, terima kasih. Kita tutup pertemuan webinar ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tetap sehat, jaga kesehatan. Saya kembalikan kepada Bu Nancy. Baik, terima kasih Bu Direktur.